Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan selamat berjumpa kembali dengan saya Derajat Wibawa. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan seperti biasa saya akan menemani Anda dengan sebuah acara yang telah kami kemas dalam sudut pandang. Dan untuk itu pemirsa, di studio kami kini telah hadir dua narasumber yang nanti akan mendiskusikan tentang penanggulangan banjir di Kota Bandung. Dan langsung saja akan saya perkenalkan dua narasumber tersebut. Ya, narasumber yang pertama adalah Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, atau lebih sering kita kenal dengan GMBI Bandung, Pak Dayat, ya Pak Dayat. Pak Dayat Muhammad Mansur. Terima kasih nih Pak Dayat. Bukan Pak Dayat. Nama saya Muhammad Mansur, biasa dipanggil nama saya Abah. Oh, Abah ya, Abah. Masih macet nih, Bah, di Bandung? Masih macet. Masih macet. Barusan macet juga ya, Pak ya? Macet juga. Macet juga. Oke, Pak. Dan yang kedua adalah dari LIPI Bandung, yaitu Bapak Fajar. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Iya. Terima kasih Pak Dayat. Iya, terima kasih Pak nih sudah tangannya. Iya. Dan nanti kita akan diskusi Pak 1 jam. Nah, nanti kita juga akan menerima telepon. Dan pemirsa, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk ikut bergabung dengan kami di telepon 721-4214. Dan Anda juga nanti bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor 089-580-101-2043. Bagi Anda yang berada di luar Bandung, Anda juga bisa menghubungi kami di telepon atau di website www.bandung.tv.co.id. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, kita saksikan dulu break komersial berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih bergabung dengan kami, dan kami juga nanti tetap akan mengajak Anda untuk ikut bergabung dengan kami di telepon 271-4214. Anda juga bisa menanyakan kepada kami melalui SMS di 089-580-101-204. Dan bagi Anda yang berada di luar Bandung dan berada dimanapun juga Anda berada, Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui www.bandungtv.co.id. Dan saya langsung ke Pak Abah ya, Pak. Ya. Nah, gimana nih Pak pengelolaan banjir? Kan kalau dulu itu kan Kota Bandung itu dianggapnya ya Palispan Jawa lah kan gitu ya Pak ya. Ya. Sekarang malah kota sampah, kota banjir dan segala macam kan gitu ya. Ya. Padahal kan Bandung itu di dataran tinggi Pak ya, kalau tidak salah. Ya, silakan Pak komentarnya. Ya, kalau menurut kami bahwa dengan adanya persoalan banjir sekarang ini mungkin ada beberapa hal yang berubah atau yang dirubah. Karena apa? Karena mungkin kita juga tahu bahwa banjir yang sekarang dianggap lebih besar itu pada saat-saat sekarang saja. Dulu sebagaimana besarnya banjir itu tidak pernah sampai naik ke rumah warga, tapi sekarang beberapa kali kejadian setiap hujan pasti air itu naik ke rumah warga dan masuk ke rumah warga. Ini berarti ini bukan masalah alam, tetapi ada sistem yang terubah dan kondisi daerah pun terubah. Iya, artinya pemerintah itu harus jeli gitu Pak, yang melihat persoalan-persoalan itu gitu. Betul. Ya. Oke, saya ke LIPI nih Pak, kira-kira nih tadi ada dua itu ya, yang saya catat itu adalah yang pertama itu adalah gorong-gorongnya yang tidak tepat, katakanlah seperti itu. Kemudian sekarang pembangunannya juga kan tidak selesai, belum selesai, bukan tidak selesai. Kemudian yang barusan yang disebutkan itu adalah pintu air yang menutupi jalan. Ya. Gimana nih pandangan? Mungkin ya Pak ya. Jadi dulunya adalah danau di daerah selatan, itu adalah danau dan memang selalu banjir. Kemudian danau ini kering, dia jadi dataran yang disebut sebagai dataran Bandung, Bandung Raya. Nah, ini dulu dimanfaatkan karena tahu bahwa daerah ini adalah daerah basah oleh pemerintah zaman Belanda. Ini adalah daerah lumbung padi, sawah. Kenapa dibuat sawah di sepanjang Bandung Selatan? Itu karena pada saat musim hujan dia tergenang. Jadi karena dia tergenang, karena yang tergenang bukan manusia, bukan pemukiman, maka tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi ketika ini adalah sudah menjadi perumahan dan ini tergenang, ini jadi masalah. Mungkin seperti itu. Jadi sudah berulang kali ya Pak ya diskusi dengan kota. Tapi ada telepon dulu Pak sebentar. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Di mana dan dengan siapa Pak? Selamat malam Pak Dokter.
Ya, dengan siapa dari mana nih Pak? Perhatikan apa yang disampaikan. Halo, Pak, dengan siapa dari mana? Dadang dari Tegalega Jamhari, Pak. Iya, Dadang Tegalega. Dadang Ya. Jamhari, Bandung. Iya, Jamhari. Ya. Pak Dokter, kata ini Pak Dokternya. Ya, Pak Dokter sama Abah mungkin ada yang ketinggalan, Pak. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Singkat dan padat, Pak. Kepada pemerintah Kota Bandung saja, Pak. Iya. Untuk hal-hal penanggulangan banjir, rasanya itu masih banyak rumah-rumah yang belum bisa dibasmi, yang berdiri di atas sungai itu, Pak. Makanya sampah itu akan bertumpuk di situ, tidak pernah terkoreksi oleh penduduk yang berada di situ. Itu mungkin yang intinya, Pak Abah sama Pak Dokter, yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kota Bandung. Ya. Jadi makanya akan terjadi banjir-banjir terus di samping penanggulangan dengan gorong-gorong yang sekarang sedang dibuat. Itu mungkin sementara Pak Dokter sama Abah. Iya, terima kasih Pak Dadang. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Nampaknya pertanyaannya bisa kedua-duanya nih, tapi Pak Fajar dulu deh Pak. Monggo Pak. Ya. Saya bukan dokter Pak Dadang, terima kasih. Ya, ini ada Pak Dokter, Pak. Dokter ya. Ya, Pak. Itu yang gelar akademis. Jadi betul Pak Dadang, setuju. Jadi memang normalisasi sungai itu sangat mendesak di Kota Bandung. Bagaimana sebenarnya sungai-sungai ini tidak lagi ada bangunan di daerahnya, tidak dikurangi sekali. Jadi itu betul sekali Pak. Hanya memang permasalahannya, nah ini tadi. Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat juga, jadi tidak membuat bangunan di atas sungai, bahwa ini sudah ini. Jadi ketika mungkin banjir ini sebagai peringatan, bisa kita anggap sebagai peringatan Pak Dadang. Jadi kalau dulu membangun bangunan di atas sungai tidak terjadi banjir, sekarang terjadi. Gitu. Jadi artinya bahwa cepat atau lambat ketika kita membangun suatu bangunan atau membuat satu bangunan di atas sungai, banjir itu akan datang. Mungkin itu. Jadi saya setuju Pak Dadang. Jadi memang salah satunya adalah normalisasi sungai. Dan sebenarnya yang paling berat itu adalah bantaran sungainya. Ini bantaran sungai ini bagaimana supaya bisa seperti Bandung dahulu misalnya, bambu-bambu yang di pinggirnya, gitu Pak. Jadi bukan sampah yang di pinggirnya, bambu atau daerah-daerah yang daerah hijau yang bisa untuk tempat ini. Ya, saya setuju. Di dalam masalah sampah itu sendiri, ya kita juga bingung dalam artian ini masyarakat itu sebetulnya tidak mau sih melakukan pelanggaran, tetapi sarana dan prasarana. Makanya kembali lagi kepada sarana dan prasarana. Sekarang begini, ini kita bicara masalah masyarakat. Masyarakat itu jangankan dipersulit, dipermudah juga masih banyak yang melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Apalagi ini dipersulit, apalagi ini tidak ada sarana dan prasarananya kan seperti itu. Makanya tadi juga Pak dari LIPI juga mengatakan bahwa ini selain daripada persoalan kebijakan, ini juga mungkin sebagian daripada pengingatkan kepada diri. Kita tetap dulu Pak, sebentar ya. Halo, selamat malam. Malam Pak. Ya, dengan siapa dari mana nih Pak? Pak Wibowo Pak. Siapa Pak? Wibowo Pak. Pak Wibowo, silakan Pak. Ya. Saya akhir-akhir ini sering melihat untuk pekerjaan drainase saluran yang digiatkan oleh Kota Bandung. Tetapi saya melihat tata kelolanya kurang tepat Pak posisinya. Ya. Kenapa posisi pasangan alat drainase yang bentuknya U-tin tidak pernah harusnya kan mesti ada tingkat kemiringan Pak. Kalau saya lihat di trotoar itu posisinya masangnya kok asal-asalan gitu loh. Iya. Sementara anggaran itu kan anggaran dananya dari masyarakat sendiri. Kenapa masyarakat tidak kontrol gitu? Kan elevasinya kan harus jelas Pak. Ya kan? Titik terendahnya di mana? Dicari. Sampah itu tergenang posisinya karena elevasi saluran itu sendiri Bapak bisa lihat di pinggir-pinggir jalan itu asal-asalan kerjanya. Ya kan? Ya. Posisinya kan harus jadi titik yang paling tinggi di mana? Titik yang paling rendah di mana? Iya. Kita buat tingkat kemiringan. Mau berapa persen? Iya. Gitu. Itu sangat membantu Pak. Kemudian kesadaran masyarakat pada
kita mengimbau kepada masyarakat supaya masyarakat pada peduli terhadap lingkungan, terutama sampah. Pilah-pilihlah sampah, ada sampah organik, ada non-organik. Itu perlu ya. Oke, terima kasih Pak Wibowo. Ya. Nah, silakan sudah dikomentari, dan tadi ada yang terpotong, mau disampaikan apa tadi? Silakan. Ya, jadi selain daripada kita kembali lagi bahwa masalah sampah itu ya kita jangankan warga masyarakat yang ada di pinggiran sungai, yang jauh dari pinggiran sungai juga terkadang kan bingung. Kenapa? Karena kembali lagi kepada sarana dan prasarana. Itu. Jadi mungkin masyarakat juga akan menyadari apabila minimal satu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, terus lebih sering mensosialisasikan kepada masyarakat. Intinya kalau masyarakat itu jangan dipersulit untuk penanggulangan sampah dan dibantu, minimal disediakan sarana dan prasarana. Ya. Oke Pak, tadi Pak Wibowo itu mengatakan bahwa pembangunan drainase ya yang tidak tepat, itu kajian dari ini Pak, dari LIPI. LIPI misalnya memberikan masukan bahwa harus membangun itu adalah seperti yang dikeluhkan tadi Pak Wibowo, bukan Pak? Terima kasih Pak Derajat. Jadi bukan Pak, bukan. Jadi LIPI tidak memberikan kajian seperti itu. Artinya bahwa standar pembuatan drainase itu sudah ada peraturannya. Ada yang standar nasional Indonesia. Sudah ada memang. Jadi itu ada. Hanya memang kalau kita lihat sama-sama pengawasan di lapangan memang lemah. Jadi mungkin ini kaitannya dengan keterbatasan kali mungkin. Aparat pemerintah kota tidak banyak, tapi sebenarnya juga ini yang saya juga selalu usulkan kepada pemerintah bahwa kota ini adalah milik bersama. Artinya masyarakat dengan teknologi sekarang bisa saja langsung foto, langsung kabarkan ini betul atau tidak. Hanya memang Pemda harus respon. Ini yang memang kadang-kadang mereka tidak merespon dengan cepat. Artinya kemiringannya memang segitu Pak. Hanya ini belum final. Misalnya seperti itu aja. Mungkin kan ini akan bisa lebih membuat tenang Pak Wibowo di situ. Bahwa bahwa sebenarnya ini belum selesai. Meskipun karena secara teori memang ini tidak terlalu betul. Jadi apakah kita bisa membuka komunikasi seperti ini? Artinya, jadi ketika Pemda membangun saluran drainase, ini mungkin rancang bangunnya bisa diakses langsung oleh masyarakat di internet. Bisa lihat sebenarnya. Jadi tadi Pak Abah misalnya, sebenarnya gorong-gorong itu mau selesai kapan sih? Ada catatannya bahwa dia akan selesai bulan ini. Ya, bisa sama-sama saya mengingatkan. Jadi warga juga diberi kesempatan untuk mengingatkan membantu mengawasi jalan pembangunan. Oke, jalan pembangunannya kita tunggu dulu Pak, ada ikan. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, setelah komersial berikut ini kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih bergabung dengan kami, dan kami juga tetap akan mengajak Anda untuk ikut bergabung dengan kami di telepon 0227214214. Anda juga bisa menghubungi kami melalui layanan SMS di 0895801012043. Bagi Anda yang berada di manapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini melalui www.bandungtv.com. Dan pemirsa, saya akan membacakan beberapa SMS yang masuk ke redaksi kami. Misalnya dari Ibu Nani di nomor telepon 0896 3697 sekian. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana solusi banjir di Ranca Ekek sampai terjadi macet total? Terima kasih. Itu dari Ibu Nani. Kemudian yang kedua adalah dari Pak atau Kang Edwin, nomor teleponnya adalah 08132284 sekian. Pertanyaannya adalah, gorong-gorong di Jalan Buah Batu arah DKR bypass jalur sebelah kanan selalu terpotong pohon. Sekarang sudah tertutup dan sebagian sudah jadi trotoar. Pertanyaannya adalah, apakah dapat dipastikan airnya mengalir dengan baik? Pertanyakan melalui SMS. Tapi kita tunggu dulu Pak, ada telepon dulu sebentar. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, dari mana dan dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Ade, Bandung. Ya Pak Ade, silakan Pak. Banjir itu Pak, dari dulu sampai sekarang saya lihat udah puluhan tahun tidak bisa diatasi. Pada Citarum itu udah sejak
20 tahun yang lalu. Ini begini Pak ya, banjir itu disebabkan akibat hujan melebihi kapasitas daya tampung. Dan hujan itu menurut para ahli adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selama Tuhan memberikan volume hujan melebihi daya tampung, itu adalah pasti tidak bisa. Maka itu kunci utama adalah kita jangan melawan Tuhan. Ternyata Bandung itu Pak, pusat minuman dilegalkan, minuman haram, perzinahan suka sama suka bebas di hotel-hotel Pak, lantas hiburan maksiat. Di Papua itu bir tidak boleh ada di Papua. Lantas di Kamboja, bukan di Kamboja itu hiburan maksiat dilarang total 15 tahun yang lalu. Jadi selama legislatif eksekutif melawan Tuhan, siksa Tuhan sampai kiamat. Meskipun Sikapundung dilebarkan 100 kali, Citarum dikeruk 100 kali, tidak akan itu bisa. Itu adalah siksa Tuhan gara-gara kita sama-sama melawan Tuhan dengan menghalalkan yang Allah haramkan. Itu legislatif eksekutif tanggung jawab di akhirat dan di dunia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, cukup ya. Oke, silakan Pak. Pak Jami, pertanyaannya banyak. Monggo. Ya mau mana aja silakan Pak yang berbicara ini. Saya mulai dari mana dulu? Mungkin cukup banyak ya SMS. Terima kasih nih atas perhatian pemirsa di sini. Memang banjir masalah kita bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kita sama-sama coba cari solusinya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ade bahwa itu adalah hak prerogatif Tuhan, betul itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi kita punya kesempatan untuk melihat sebenarnya seberapa besar banjir yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ya Abah gimana nih Pak? Ya, saya terima kasih kepada masyarakat yang memang sangat antusias menyikapi dan memperhatikan tentang kondisi Kota Bandung. Kalau saya bagaimana ini solusinya? Nah, kalau penanggulangan banjir yang memang ini perbuatan manusia, kita juga terkadang bingung, apalagi akan melawan kutukan Allah. Ya, tadi juga saya sempat menyimak kepada penyampaian dari warga masyarakat bahwa ini yang dipakai ini anggaran dari masyarakat. Harusnya masyarakat ikut mengawasi juga. Perlu diketahui ya bahwa kami sebetulnya setiap saat melakukan bahwa kami itu sebagai social control. Tetapi perlu diingat, kita sebagai social control banyak batasan. Banyak batasan dalam artian ini ada yang ditutup-tutupi. Ya. Itu. Oke, Bah, berdasarkan dari dari penelitian Abah lah, misalnya dari GMPI, itu sebetulnya kebijakan terakomodir nggak? Misalnya kebijakan apa saja yang dianggap keliru sehingga menyebabkan banjir ini? Ada nggak catatan dari GMPI bahwa kebijakan ini kayak semacam listnya gitu, Pak? Ada nggak? Ya, kalau hasil kajian dan pantauan kami kan belum tentu satu arah dengan kajian atau pantauan dengan yang lain. Tetapi salah satu hal yang bisa kami sampaikan sekarang gini aja, karena sekarang yang lebih dominan terhadap masalah banjir itu adalah di masalah gorong-gorong, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam barang yang dipakai itu, kami anggap tidak akan menutupi atau menyelesaikan persoalan banjir.